Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arniwati Rusdin, RPRD, akan mempresentasikan tugas mata kuliah teknologi asistif, yang mana dalam materi ini atau tugas ini adalah untuk membuat salah satu alat bantu bagi anak yang berkebutuhan khusus. Saya memilih salah satu alat bantu, yaitu buku berstruktur, yang mana buku ini akan dimanfaatkan oleh anak yang mengalami hambatan di dalam menulis yang rapi dan bagus. Karena banyaknya siswa saya yang mengalami hal tersebut, baik anak yang normal, terkhusus lagi dengan anak ABK, yaitu kategori disgrafia. Baik, saya akan mendeskripsikan apa yang sudah saya buat. Ini adalah cover dari buku yang saya buat. Di sini isinya adalah yang pertama. Buku ini berisi yang pertama pada lembar pertama, yaitu garis lurus. Ya, garis lurus ini kenapa saya membuatnya garis lurus? Karena ini adalah dasar daripada anak-anak menulis. Jadi yang saya buat di sini adalah pertama-tama garis lurus. Nah, kemudian dengan adanya contoh garis lurus yang di sini, kemudian saya siapkan untuk latihannya. Latihannya ini adalah untuk meniru apa yang ada di bagian atas. Ya, jadi di sini akan mereka mencoret-coret, dia akan membuat garis lurus dengan bantuan garis putus-putus yang sudah saya siapkan. Kemudian sesudah garis lurus, ya, garis lurus ini banyak yang saya siapkan. Kemudian garis tegak, garis dari atas ke bawah. Nah, ini juga salah satu dasar anak di dalam menulis. Ya, tadi secara horizontal, ini secara vertikal. Jadi anak dilatih lagi menulis dengan cara membuat garis vertikal, ya, atau tegak dari atas ke bawah. Nah, ini sudah saya siapkan tempat mereka berlatih. Kemudian garis miring, ya, ini juga. Jadi ini ada beberapa lembar, itu isinya adalah berupa garis-garis. Nah, pada lembar berikutnya adalah garis miring. Nah, garis miring ini juga kita harus melatih anak membuat garis yang miring-miring, ya, karena kita akan menemukan, dia akan menemukan di dalam kehidupannya bahwa menulis itu tidak selamanya datar, tidak selamanya dari atas ke bawah, tetapi kadang dibuat miring, ya. Misalnya mereka menggambar gunung, segitiga, ya, macam-macam. Ya, jadi di sini akan mereka dilatih. Ini adalah tempatnya. Jadi ada garis putus-putus dulu, kemudian nanti secara mandiri dia akan menulis di sini hasilnya. Kemudian berikutnya adalah garis lengkung. Nah, garis lengkung ini adalah ada yang garis melengkung ke depan, ada juga yang melengkung ke belakang. Ya, biasanya kita ini menemukan pada huruf B, huruf G, ya, itu biasanya garis vertikal dulu, garis tegak dulu, baru kemudian ada lengkungan atau setengah lingkaran. Nah, ini perlu
latihan yang kontinu sehingga mereka terbiasa seperti itu. Jadi pada saat dia membuat, dia akan mengingat bahwa ini harus dibikin seperti itu. Kemudian garis lingkaran, ya. Kemudian garis lingkaran. Nah, garis lingkaran ini adalah kita menemukan pada nilai kosong atau nol atau huruf O. Ya, jadi huruf Q. Ya, jadi ini juga kita perlu melatihnya walaupun kelihatannya ini gampang, tapi bagi mereka yang mengalami hambatan di dalam menulis, ini tentu hal yang sulit bagi mereka. Jadi harus diberikan juga latihan sebelum kita memasuki pada huruf-huruf alfabet. Nah, sesudah itu baru kita memasuki pada huruf yang mana cara untuk menulis, mendatar, tegak, miring. Nah, ini akan ditemukan pada huruf-huruf ini. Nah, ini huruf-huruf ini saya berikan dulu contoh di atas sebagai patokannya atau sebagai contoh untuk menjiplak ke bawah, untuk melatihnya ke bawah ini sesuai dengan apa yang ditulis. Nah, di dalam huruf ini ada huruf besar dan huruf kecil, saya gandengkan di sini sehingga dia mengingat bahwa huruf itu ada yang besar dan ada yang kecil, dan cara penulisannya berbeda. Ada yang hanya mungkin satu baris, ada juga yang kalau besar itu agak besar sedikit atau melampaui dari garis yang ada di dalam bukunya. Kemudian sesudah huruf, ya ini huruf banyak yang saya siapkan. Kemudian berikutnya adalah kita mulai menulis kata. Nah, di sini saya sudah siapkan kata-kata yang dia akan masukkan di sini. Nah, di sini dalam halaman ini latihannya adalah menulis kata per kata, karena biasanya anak-anak ini tidak tahu spasi. Dia pada saat menulis tidak ada spasinya. Maka ini akan kita latih bahwa setiap kata itu ada spasi atau ada jeda atau ada jarak. Nah, supaya dia terlatih, di sini saya memberikan jarak itu ada saya kali, ya. Ini saya bubuhi kali-kali bahwa itu adalah batas-batas pada saat dia menulis.